Enggak sih? Ilernya kak, kok bisa ilernya nyangkut dan panjang gitu, molor kayak mozzarella. Buzzer receh, sikat, sikat, dan sikat. Bener nggak guys? Kalau orang waras pasti setuju dengan saya. Kalian waras apa nyengsel? Waras. Assalamualaikum warga, apa kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, pagi ini Empok mau mengajak lagi kalian membahas terkait Babang RO dengan Cika Jessica ya. Masih ada ternyata ini ya sentilan-sentilan yang keluar dari Cika Jessica yang ketika di brownies kemarin dan juga di brownies sebelum-sebelumnya. Baru ngeh, wajar lah kalau kata Lita Gading mah kita tim mana, tim waras apa tim sengklek begitu. Kita mah tim waras, jadi paham dengan setiap pembicaraan-pembicaraan. Oh ternyata ada sentilan, oh ternyata ada sarkas begitu. Dan di sini juga kita akan membahas bareng-bareng terkait endah ngeluh gara-gara live-nya katanya sepi. Oh jadi lemes mau live, tapi dia tetap aja gitu dengan alasan yang ngeles seperti bajai. Dia ngomong ya mungkin katanya gara-gara udah libur lama live begitu. Terus di situ juga netizen ada yang ngebongkar kalau dia itu bohong lagi, kebohong lagi. Dipikirnya netizen bodoh kali ya, gampang dibodoh-bodohi, gampang dibohong-bohongi. Liar problematik banget sama nih orang atuh ya kan. Nah, udahlah warga ya, sebelum kita melanjutkan terkait kebohongan-kebohongan yang disepil sama netizen, kita lihat dulu dah keseruan di mana Babang RO dengan Cika Jessica yang bertemu dengan komedi-komedi lucunya yang cukup mengocok perut begitu ya. Lanjut aja yuk, ini dia. Cus. Kirimin bunga. Kasur. Ini yang kemarin ya. Ngapain lu dikirimin? Kalau putus jangan, aku beda keyakinan. Akunya yakin, Karuben gak yakin. Nah itu warga ya, sentilannya ganti nomor. Kalau kemarin kan yang mau bahas kemarin pagi itu terkait kasur. Terus soal dia itu royal, apa aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Terus satu lagi apa itu ya kemarin, aku lupa ya kan yang sarkas-sarkas sentilan-sentilan Cika Jessica dalam lawakannya komedinya bersama Babang RO begitu di acara Brownies. Nah kali ini terkait masalah ganti nomor. Berarti secara tidak langsung Cika Jessica ini tuh melihat begitu kan, mengikuti terkait kasusnya Ruben Onsu ini. Ya sebenarnya jangan kan Cika Jessica, ya kita aja begitu kan, mau kagak mau yang mengikuti. Kita kagak ikuti, kita penasaran, kita ikuti enak banget begitu dengan drama-dramanya yang ada ya kan. Nah di sini ada lagi ya kan yang udah lama tapi videonya terkait apa, terkait soal duda. Ini dia, yuk cus. Aku disuruh minum vitamin dari The Onsi gitu. Iya. Iya deh. Makasih ya Cik ya. Kak, Thank you banget ya. Apa lagi ya? kasih hadiah mobil nggak Pak? Apa? Kasih hadiah mobil. Ya udah lu kesana ke showroom. Sama kakak ya? Iya lu beli sendiri soalnya. Gua nganterin doang di depan pintu. Nah, Cika ini katanya bertekad untuk menjadi seorang penyanyi, ya? Mantap! Mana mikir? Waktu ku kecil aku tak tahu yang baru datang. Apa-apa ujungnya tadi alama inikah jatuh cinta sama duda. Kamu mah kalau sama aku gak akan jadi duda. Nah itu ya sarkas sentilan. Nah, beliin mobil dong katanya. Lo jadi asisten dulu Cika, jadi asisten nyonya dulu baru nanti bakal dibeliin mobil lo, kayak yang lain-lain loh dibeliin mobil. Ntar yang membayarinnya siapa? Ruben. Ntar girang telat bayaran tagihan dituduh lagi pinjol. Padahal mobil mereka yang make-make gitu kan. Nah itu ya keseruan antara Ruben Onsu dengan Cika Jessica.
Terus kemarin sih Empok lihat ada yang berkomentar gitu di titik Empok, katanya Empok emang beneran ya itu katanya Cika Jessica dan Ruben Onsu ini tuh mantan begitu kan. Yes, mantan dia, kagak bohongan, mantan dia cukup lama, cuman ya karena beda keyakinan kan kata Cika juga jadinya mereka putus. Tapi alhamdulillah ya Ruben Onsu ini dengan beberapa mantan-mantan yang cantik ya kan, kayak almarhumah Vanessa Angel, terus Juwita Bahar, Cika Jessica, Sesa Idris, terus siapa lagi sih, ada lagi kagak sih ya? Maaf ya kalau kelewat gitu kan, soalnya yang tahu Empok cuma itu doang. Itu semuanya berakhir baik-baik aja, bahkan sampai sekarang juga mereka pada baik-baik aja. Kalau ketemu suka pada bercanda-bercanda, keren, mantap. Berarti kan emang Babang Ero ini tuh tipe orang yang kalau bersama mantan itu ya tergantung mantannya sih, gimana pembawaannya ya kan. Buktinya dia baik-baik aja sama yang lain-lain. Nah, itu ya warga ya, untuk pembukaan video kita pada pagi hari ini di awal, biar relaksasi, biar kita senyum pipi dulu, gitu kan, olahraga pipi dengan apa? Dengan tarikan senyuman-senyuman. Nah, ya ini mah kita mah tarikan senyuman, tarik lebar, senyum lebar. Nah, ini nih netizen bener-bener ya, kalau masalah tarikan pipi, senyum lebar, mangap lebar, ada lagi yang ngebikin kita cukup geleng-geleng kepala. Nyampe dibahas ke situ-situ, terkait apa? Terkait soal mukbang makanan, tapi di situ gitu kan ada yang ngebikin gua salpok dari cara makannya dan juga komennya seperti apa. Ini dia, yuk ah. Setengah coba, setengah masuk nggak? Sama baterainya juga. Baterai dimajuin dong, Bun. Setengah. Nggak bisa kayak gini. Itu ya yang gue bilang, harus banyak-banyak olahraga pipi, senyum, biar bisa mangap lebar, makan apa aja kita mangap enak. Apa karena memang ada sedikit perubahan gara-gara semenjak kelar oplas kali ya, jadinya susah gitu buat mangap. Nah di sini ya ini terkait masalah katanya kok begitu sih cara makannya. Nah gara-gara ada perubahan katanya setelah oplas dan sebelum oplas. Nah ini ada nih ya waktu dia mukbang sebelum oplas, tapi ada komentaran yang ngebikin kita salpok. Seperti apa? Ini dia, yuk ah, cus. Bun ambil nasinya dulu, Bun. Kacau sih, Dek. Kepiting saus padangnya, ini udah paling enak saus padangnya karena menurut aku dia tuh sausnya tuh pedes. Jadi, waduh, aku suka banget pedes kan, jadi aku tuang ke nasi gitu. Terus, tipikal yang suka makan cangkangnya gitu, pakai nasi. Cangkangnya, ya bener kan? Ini tutupnya, apa nih? Tutupnya. Cangkang kan bener. Lobster. Lobsternya. Makasih ya, Mas. Thank you, Mas. Wow. Nih, lobster angkat. Nah ya, paham nggak terkait apa netizen komentarnya? Ini dia, kita cek kolom komentar. Sebentar. Ilernya panjang. Nih, ada lagi nggak? Detik berapa ilernya yang panjang, guys? Astagfirullahaladzim. Ini sebelum di OP kelihatan banget perbedaan buka mulutnya. Nah ya kalau yang tadi kan setelah OP ya. Nih. Bentar. Ada lagi nggak sih? Ilernya, Kak. Kok bisa ilernya nyangkut dan panjang gitu, molor kayak mozzarella? Emang yang mana sih? Lu pada ini nggak? Pada fokus nggak begitu? Ya di menit keberapa? Coba kita ulang lagi ya. Dari awal, yang mana nih? Nah. Kacau sih, Dek. Kepiting saus padangnya, ini udah paling enak saus padangnya karena menurut aku dia tuh sausnya tuh pedes. Jadi, waduh, aku suka banget pedes kan, jadi aku tuang ke nasi gitu. Terus, tipikal yang suka makan cangkangnya gitu, pakai nasi. Cangkangnya, ya bener kan? Ini tutupnya, apa nih? Tutupnya. Cangkang kan bener. Nah ini.
Tadinya Empo juga kagak ngeh warga, kagak ngeh terkait iler tersebut. Ya tadinya Empo cuma hanya sekedar lagi scroll, tiba-tiba lewat gitu kan video ini, dia katanya mukbang tahun 2024. Gua liatin gitu kan, soalnya Empo juga penasaran, dari warganet ini ada yang bilang katanya kok ngelihat dia mukbang bukannya pengen malah jadi mual, jadi enak, malah jadi nggak pengen begitu. Nah terus Empo liatin nggak lama Empo kepo dong melihat komentarnya. Iya beneran, kok pada fokus kena iler. Tuh emang mana sih yang iler? Gua ulang-ulang, iya ternyata ada. Kita positive thinking aja, mungkin itu sausnya kali ya, saus dari bumbu kepitingnya yang biasa kan kalau biar kental itu kan pakai ini, pakai apa namanya, pakai tepung maizena yang dikasih air jadinya kental. Tapi nggak begitu juga ya, kental juga nggak nyampe mulur kayak mozzarella. Iya bener. Oke lah warga ya, itu tuh ada aja netizen mah benar-benar lupa ada ya netizen. Nah di sini ada lagi yang bikin gua pengen ketawa terkait masalah pemblokiran, diblokir-blokirin para warganet yang mengomentari dia, terus nyampe bahkan ada yang katanya mau dilaporin lagi, ya kan, terkait masalah mengomentari dia. Seperti apa? Ini dia, yuk cus. Sumpah, aku tuh nggak follow, aku tuh bukan penggemar dia. Bisa-bisanya dia blokir gue. Wen, lu ngapain blokir gue? Giling lu. Gue tuh bukan penggemar lu, sumpah. Gue juga bukan pengikut lu. Lu blokir gue. Kenapa sih? Aduh, Wen. Di pencarian langsung hilang. Padahal gue tuh kemarin iseng aja. Sebenarnya gue nggak pernah juga nyari-nyari. Kemarin cuma iseng aja gue, iseng gitu kan. Karena gue lihat penasaran juga gue kan. Ternyata gue diblok dong. Kenapa sih diblok, Wen? Aku minta klarifikasi dong. Kenapa sih aku harus diblok? Ini aku habis lari Sidoarjo nih kemarin. Ini pakai baju Sidoarjonya. Kenapa aku harus diblok, Wen? Coba aku minta penjelasan. Aduh sedih banget gue. Kenapa diblok? Kata Mami. Takut makin goblok mungkin dia ya. Melihat postingan-postingan Mami yang cukup pepet-pepetan. Aduh, ada-ada aja. Nah, ini juga ada lagi postingan dari Dr. Lita Gading ya. Seperti apa? Ini dia, yuk Hey, dengar nih yang mau melaporkan saya. Ini langsung dari KPAI. Kamu bisa dengar kan? Kamu masih waras kan? Dengerin sampai habis. Jadi, apa yang Anda lakukan itu benar-benar masuk dalam eksploitasi anak. Oke? Jadi nggak salah dong tindakan saya, ya kan? Untuk kesehatan mental anak, saya akan terus bersuara kapanpun, sekalipun kamu hujat menggunakan buzzer receh. Sikat, dan sikat. Bener nggak guys? Kalau orang waras pasti setuju dengan saya. Kalian waras apa nyengsel? Waras. Lu jual, gue borong sampai habis. Dah. Ya, NO dan S yang sedang berkonflik, kemudian wajah anak terpampang itu kan jadi semuanya. Kemudian nanti anak juga pergi ke sekolah, ketemu guru, ketemu teman-temannya, itu jadi bahan pertanyaan juga. Kenapa terjadi? Itu kan apalagi misalkan kan gitu, dengan sadar ya, dengan sadar sengaja membawa anak dalam live TikTok, apalagi sekarang ini kan lagi hampir tiap hari nih berita keseruan ini ada di sosial media. Kemudian pajang di situ. Emang susah kalau orang modelan kayak begitu mah ya. Dikasih tahu, diceramahi, dikasih wejangan, kagak terima, malah mau dilaporin. Kocak emang. Nah, di sini ya ada lagi nih warga. Ketika katanya dia ini tuh ngeluh, kok lab sekarang katanya berbeda ya, nggak kayak lab dulu, begitu. Berbedanya kenapa? JMP-nya turun, ya. JMP-nya turun, nggak kayak dulu 30 menit dapat 200 juta gitu. Berarti kenapa? Berarti kan lu butuh netizen kan, buat ngebeli produk-produk lu, ya. Butuh kan? Makanya jadi manusia mah jangan sombong, jangan sesumbar. Ya, nggak butuh kalian, nggak butuh netizen. Giran lu lab nyari duit dari netizen yang ngasih lu biaya, ngasih lu duit. Ya kan lu tantangin, kata-katain, giran kayak begini lu seperti apa? Nah ini dia, yuk Kayaknya kekuatan belum terlatih udah lama live jadi kayak udah cuma banget ya udah gak berasa ya gitu. Kalau dulu kan kayak gitu, sekarang karena udah terbiasa
udah meeting, udah gitu aja gitu ya kan. Udah check out, makasih yang udah check out. Wenda curhat dengan lemas bedanya labnya dulu sama sekarang biasa JMP tinggi katanya. Udah gitu kalau ngomong dia kayak ini ya, kayak apa namanya? Kayak orang yang lagi mabok antimo. Ayo begitu kan. izin. Nah, di sini lagi netizen ngebongkar lagi, kok dia bisa-bisanya masih suka ngebohong. Seperti apa? Ini dia, yuk Sarwendah ketahuan bohong lagi. Jadi gini ceritanya. Waktu live jualan daster kemarin, Sarwendah dan timnya lagi-lagi bikin netizen penasaran. Mereka mengaku kalau live tersebut diakhiri karena sold out, alias dagangannya habis terjual semua. Wah, sold out katanya. Tapi setelah dicek lagi, ternyata bukan dagangannya yang habis guys. Stok produk yang ada di keranjang justru dikurangi. Duh, kan jadi ketahuan sama netizen. Nah, buat kalian yang masih nggak percaya, yuk kita bedah datanya. Periode live tanggal 10 Agustus 2026 dengan durasi live sekitar 1 jam 57 menit. Omset yang didapatkan sekitar Rp2.210.000 dengan total penjualan hanya 14 produk dari semua jenis produk yang ditawarkan. Harga jual rata-rata produknya sekitar Rp157.000. Duh, kan jadi bikin netizen bertanya-tanya. Masa iya disebut sold out dengan total yang terjual cuma 14 produk? Nah, kemudian muncul dugaan dari netizen. Mereka menduga hal ini dilakukan oleh Sarwendah dan timnya untuk menarik minat brand, supaya brand kembali tertarik bekerja sama dengan Sarwendah, pasca munculnya petisi boykot dan cancel Sarwendah. Tapi ingat ya, ini dugaan netizen. Kalau dugaan netizen ini benar, mungkin mereka lupa kali ya, kalau sebenarnya performa live itu bisa dicek datanya. Bukan cuma brand yang bisa melihat, bahkan kita sebagai netizen juga bisa mengakses dan membandingkan datanya. Jadi sekarang memang susah ya kalau mau sembunyi-sembunyi dari netizen. Jadi saran Mimin buat Sarwendah dan timnya, ayo dong mulai dari kejujuran dan stop bohong-bohong lagi. Wah, kreatif ya kan, dipikirnya kali ya, dipikirin sama mereka mah kita tuh netizen pada bodoh-bodoh, gampang dibodoh-bodohi. Nah, itulah warga ya untuk pembahasan kita pada pagi hari ini ya, sedikit-sedikit ya kita bikin senam pipi gitu kan, untuk meringankan pipi ini agar tidak tegang-tegang gitu ya. Dan di sini juga kita bisa mengambil pelajaran lah ya. Jangan suka bohong kalau hidup mah, dan jangan suka sombong. Udah gitu aja kalau Limpo mah, suka bohong dan jangan sombong. Aduh, itu parah dah. Ya, bisa menjadi senjata tajam buat kita, buat kehidupan kita kalau kita suka bohong dan suka sombong gitu. Buktinya kan udah ada contohnya dia. Bohong mulu, terus sombongnya apa kan? Kagak butuh netizen. Tahu-tahu biar sekarang mah ngeluh-ngeluh, lemes ketika lab JMP turun. Oke lah warga ya, pokoknya dari Info Mas selalu mengingatkan ambil segi positifnya, buang segi negatifnya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari Empo, hampura ya, dan jangan lupa buat kalian di like, comment, dan juga subrek yang baru pada gabung, salam kenal dari si Empo Macika tukang meretet. Oke lah ya, udah ya, akhir pekan ini gue juga pengen jalan-jalan, jangan cuma kalian doang yang jalan-jalan ya, walaupun timbang ke gang depan gang belakang, yang penting kan intinya kita jalan-jalan ya. Oke warga, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bye.